Berarti kan se-Indonesia bisa dapat makan siang bergizi gratis Iya. itu kan. Tapi gue sih setuju loh dengan itu. Negara yang baik itu Ada negara yang punya satu preman untuk malak gitu, nolak pajak. yaitu petugas pajak. Nah di kita kebanyakan premannya hari besar, kutuk. Pak, kami dari Ormas A. Assalamualaikum, Bawa ini. mau proposal. Gue pikir itu cuman ada ini ya, apa cuman omong-omongan orang yang ternyata Kali ini, baru kali itu ke masjid jamaah. Hai. Itu doang openingnya. Pokoknya Simple. kalau bukan bicara pajak mah nggak usah ribet-ribet. Iya, balik lagi udah. Mereka jangan-jangan nggak tahu juga nama kita. Nggak apa-apa lah ya, kan ada nanti di sini. Betul ya. Ini Latar belakang juga nggak usah inilah. CV dong. Ya, Mbak, sip gitu. Kasih latar belakang. Banyak kesini. Di samping. Di samping. Di samping. Ini saya Gilang Praditya, ini Pak Dedi, ini samping saya CV-nya sini. Lucu juga ya. Nih presiden bentar lagi dilantik nih. Betul, tanggal 20. Ya Yang paling memorable dari pasangan ini apa? Ya pasti dong. Janjinya. Oh, janjinya. Kirain atraksinya. Janjinya. Ya itu, makan Siang makan siang bergizi gratis. Itu. Panjang banget itu. Itu salah satu Icon andalannya dia. Andalannya. Di setiap kampanye, setiap debat, Itu yang disampaikan. apapun itu pasti disampaikan. Bisa tercapai nggak kira-kira? Nah itu. Kalau menurut gue sih bisa sih. Bisa, Dengan- tapi hitung-hitungannya bagaimana kan? Dengan mengorbankan beberapa hal dan dengan ya skala yang mungkin kalau awalnya kan seluruh Indonesia ya berapa juta gitu ya, berapa juta bocah gitu ya dari SD, SMP, SMA, terus pesantren juga gitu kan. Tapi kalau misalnya melihat kondisi keuangan kita masih kayak begini, kemungkinan besar sih mungkin akan beberapa wilayah dulu sih. Mungkin di awal-awal akan jadi percontohan Iya, gitu. iya, karena kan kalau misalkan kita terapkan langsung se-Indonesia, ya mudah-mudahan Berat lah. hitungan kita berdua salah nih sama hitungannya Pak Prabowo sama Mas Dan Gibran timnya ya. dan timnya hitungan kita salah gitu kan. Kalau misalkan hitungannya mereka masuk, Alhamdulillah. ya bagus, alhamdulillah bagus. Berarti kan se-Indonesia bisa dapat makan siang bergizi gratis Iya. itu kan. Tapi gue sih setuju loh dengan itu. Gue sih Iya. setuju. Sejak awal ketika mereka ngomong gitu, gue setuju. Karena gue adalah produk yang tidak bisa menikmati jajan di sekolah. Oh ya? Iya. Karena kan gue gak punya duit. Bohong kalau ini bohong. Waktu SMP, SMA itu, kalau SD masih karena deket rumah ya. Ya kepepet bisa ke rumah gitu kan. Tapi waktu SMP, SMA itu, gue termasuk yang agak kesulitan lah. Harus ngumpulin duit dulu nih. Misalnya hari ini nggak jajan gitu, dikumpulin dulu baru besok bisa jajan gitu. Ini jajannya jajan biasa yang Iya. waktu itu cuma 500.000 atau emang 500 jajan pengen 500 ke lo? perak. Lo pengen dapat Nintendo atau PS atau apa? PS mana ada dijanji Wapres, Capres kan? Memang nggak ada kan, ini konteksnya lo nggak punya duit untuk jajan. Iya untuk jajan itu. Oke. Jajan itu. Gue sampai waktu SMA itu inget ada tukang mie ayam deket SMA ya deket sekolah. Itu gue harus nabung tuh seminggu tuh Mie biar bisa ayam, buat makan. beli mie ayam? Iya buat beli mie ayam. Gue harus nabung dulu seminggu tuh uang jajan gue dikumpulin baru bisa beli itu. Oke. Kalau gua jualan koran, bro. Jualan koran ya, lu Gua hebat. jualan koran, bro. Di Lu sana dapet nggak ada yang duit baca, jajan. bro. SMP gue inget banget, SMP kelas 1 waktu itu kan kalau zaman kita kan itu SMP kan nggak ada yang pagi semua kan, Iya, ada yang pagi ada sama siang pagi kan. sama siang. Sekarang Jadi juga pulang masih ada. sore, nggak ada cuman kan beberapa Jarang doang lah, kan, ya, ada jarang lah. Kalau dulu kan hampir Hampir tiap banyak, sekolah, hampir tiap sekolah tiap begitu. sekolah kan ada yang pagi, ada yang siang karena kuota. Terutama di kota besar lah ya. Iya, terutama kota besar Jabodetabek lah. Itu kan masih ada pagi siang. Nah, gua dapat yang siang. Oh, Pagi, iya. Paginya ketika jualan nyokap koran gue ya. berangkat kerja sama bokap gue berangkat kerja, gue jualan koran, bro. Keren dong itu. Ya memang keren, tapi satu sisi malu juga kan, kasihan orang tua. Waktu itu Ya. mikirnya mah. Tapi Tapi kalau udah dewasa kayak gini, gue mikir, ih,
Gue hebat juga ya, gue bisa Iya, dapat justru- duit sendiri. Yang tadi bener kata lo kan harus nabung dulu kan. Iya. Kalau gue tipikalnya, gue bukan orang yang bisa nabung, gue males nabung. Kalau gue nabung pasti ada aja yang kepake. Makanya gue betul bener-bener ada orang yang bisa. Dari jualan koran kemudian lu jadi jurnalis ya? Iya, gue jadi jualan koran. Gue karena Sampai sekarang jualan koran dalam tanda kutip lah ya? masih jualan Dalam koran, tanda kutip tanda kutip ya. Karena ternyata seru loh. Iya, Pagi-pagi iya, iya. koran bu, koran ya pak, koran majalah. Korannya koran. Dilempar-lempar dulu. Ada. Nah, lucunya kan banyak orang kan yang bilang ketika lo lempar ada yang kena mukanya. Iya. Gue pernah ngalamin, Bang. Gue pernah ngalamin. Jadi ada bapak-bapak waktu itu di satu komplek perumahan gue kan di Bekasi Timur ya. Ini gue lempar aja. Gue nggak tahu itu bapak-bapak udah ada di teras. Ada di teras. Ada di teras, kopinya udah siap gitu kan. Gue lempar aja, Pak, majalahnya ya. Iya, karena kan dulu emang begitu. Betul, kan karena identitas orang jualan koran kan kayak begitu kan. Dan karena kan kalian ngejar waktu biar kesampaian sama yang langganan yang lain. Iya, karena kan kita waktu itu kalau nggak salah ya, seingat gue jualan mulai dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Iya, betul. Itu kan jamnya orang mau berangkat kerja, Betul, mau sarapan segala macam. Jadi yang tadi lu bilang kan, orang mau sarapan segala macam. Jadi gue main lempar aja kan. Iya, harus kekejar itu emang. Pas gue lempar, itu Kena jarak muka. dari gue lempar dari posisi gue terakhir sama rumahnya itu cuman 50 meter. Gue diteriakin, Wah, ih. tukang koran. Wah, gue pikir dia mau beli koran yang lain kan, karena dia udah langganan majalah. Mau beli apa pak? Gue bilang, ini loh ya, kata dia gitu. Kenapa emang kopi gue tuh? Ya gue nggak tahu. Gue kan nggak Iya, tahu. iya, Bapak iya. juga, saya juga nggak ngeliat bapak. Pagernya tinggi, Bang Iya, Dayat. iya. Pagernya tinggi gitu Salah kan. dia, tanggalnya terlalu tinggi. Iya, salah dia juga. Mungkin buat bapak-bapak yang nonton yang itu saya minta maaf dah sekarang gitu Makanya kan. tak pagernya jangan tinggi. Iya, tapi balik lagi ke janjinya. Iya, janjinya Pak Prabowo Mana sama janji manismu. Joget-joget. itu satu gitu kan, sama katanya kan Pak Prabowo ini mau membuat pertumbuhan ekonomi kita di atas Nah, 8%. 8% gitu per kan. Dan tahun. itu langsung semua ekonom langsung menyuarakan agak ambisius gitu. agak ambisius atau dan agak hitung-hitungannya ambisius. susah. Kedua, hitungannya dari rumusnya dari mana? Iya, betul. Bisa dapat 8% karena kan kalau misalkan kita tarik dari zamannya Pak SBY terakhir 2 periode, Pak Jokowi 2 periode itu kan rata-rata hampir di angka 5,5% gitu kan, 5 sampai 5 dikit-dikit atas lah. Iya, nah ini lonjaknya jauh banget gitu Iya, kan, 3%. 8% itu banyak yang mempertanyakan itu dari mana hitung-hitungannya, Iya, ditambah lagi dengan komposisi menteri nanti yang akan menjabat, Terlalu terus gemuk. banyak ada komposisi kementerian baru, ada badan-badan baru, salah satunya badan gizi nasional itu Badan gitu pangan kan. ya? Badan pangan kan udah ada. Udah ada ya. Pak Arief. Pokoknya Muhammad. untuk mewujudkan ini program makan gratis atau makan siang bergizi gratis itu kan. Itu sih, itu yang benar-benar menguras lah ya. menguras tenaga, dah itu janji Menguras manisnya. uang itu. Karena kan orang-orang ngeliat itu kan, pas di kampanye memang itu terus yang disuarakan sama mereka berdua gitu, dan tim kampanyenya. Ya mungkin itu juga yang bikin dia kepilih kan. Mungkin, Karena gue sendiri setuju. mungkin. Kayak misalnya, kayak gue lihat film-film luar negeri gitu, film Cina, Jepang gitu ya, Amerika gitu ya. Kayak anak sekolahnya gitu kan, rapi gitu, berjejer rapi di kantinnya gitu, dikasih makan gitu. Tapi gue nggak tahu ya itu gratis atau enggak. Termasuk India pun begitu. Jadi gue pernah nonton dokumenter tentang tentang itu pembuatan makanan gratis di India itu. Dan itu memang jutaan dia kelola gitu ya, si tempat itu mengelola ratusan jutaan menu. Jutaan porsi untuk anak-anak sekolah itu. Nah mungkin Pak Prabowo mungkin studi banding lah ke beberapa negara gitu ya, yang bisa menerapkan, meskipun makin kesini kan ada isu-isu bahwa anggarannya makin kecil gitu kan itu. Iya. Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi lah ya. Iya, lebih tepatnya tepat sasaran lah ya untuk Betul. makan siang gratis ini, jangan sampai ini jadi blunder ketika Pak Prabowo naik, dilantik jadi presiden, terus tiba-tiba dia makan bergizi gratisnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi Iya. masyarakat dan pemilihnya dia kan. Betul, jangan sampai kayak PON. Betul, cuman ya Allah, ngiri samat kok. Itu kalau mau ya PON harusnya ya
ini aja mengelola Jumat Berkah. Lebih bergizi. lebih mewah, makanannya lebih mewah daripada Jumat Berkah yang ada dekat masjid kita ya. Syuting ini Padet. Lebih mewah beneran deh, nasi uduk, kadang nasi uduk ya kan, atau enggak gado-gado. Iya, Ya Allah, bener. itu gua ngeliat. Ya Allah, Nah atlet itu tuh. maksudnya kita jangan sampai ya itu kan ada potret pengelolaan anggaran yang tidak baik Tepat, ya. Mungkin betul. ada pangkas gitu. Karena kan kalau tidak salah PON itu 50 ribuan lah ya Iya. untuk satu porsi Satu box. gitu kan. Dengan kondisi yang kemarin dilihat di media gitu kan, di sosial media gitu. Kayaknya itu di bawah 10 ribu gitu kan. Asli, nyokap gua kan ngurusin catering juga. Nangis ngeliat. Iya makanya. Ya Allah, gua kayaknya ngurusin Iya kan? catering nggak Artinya kalau kan- kata Aiso Speed nggak semiskin itu. Iya makanya harus iya. Iya lagi. Kalau dia udah ada mungkin dia suruh minggir kau miskin. Iya, minggir kau miskin. Awas syaitan, awas syaitan. Minggir lu miskin. Minggir lu miskin. Mangga gitu kan. Ya, aduh. Awas. Aduh. Ya mudah-mudahan itulah salah satunya makan siang gratis tidak ada penyelewengan anggaran, kemudian yang 8% itu memang susah ya karena kan cuma negara setahu Cina doang tuh yang masih konsisten ya di Iya. angka itu bisa tumbuh di atas Agree. di angka itu. Betul. Tapi ya bukan tidak mungkin Indonesia nggak bisa. Ya ada analis dari US kalau nggak salah yang bilang kalau misalnya si IKN ini jadi gitu ya, IKN tumbuh bagus gitu, itu bisa juga membuat Indonesia mungkin bisa tumbuh di angka itu karena kan ada pertumbuhan baru lah. Betul. Kalau selama ini terkontestasi di Jawa kan ini Kalimantan gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan daerah lain juga ikut gitu. Iya, sama yang penting konsisten hilirisasi kan. Betul. Karena kan program hilirisasi ini kan programnya Pak Jokowi kan, yang mana Pak Prabowo ketika terpilih menjanjikan akan melanjutkan program-program Pak tersebut Jokowi. gitu kan, karena kan bisa mendapatkan keuntungan buat negara juga Betul, kan. betul. Salah satunya untuk mendongkrak ke ekonomi juga di 8% itu. Iya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya makan bergizi gratis itu, kemudian Pertumbuhan ekonomi 8%, hilirisasi yang hilirisasi oke. tetap berlanjut, IKN selesai tepat waktu. Betul. Karena kan Pak Prabowo janji 5 tahun selesai. Kita lihat aja 5 tahun beneran selesai apa enggak. Karena kan kalau lihat fisiknya aja ya, kita juga optimis lah ya. Optimis sih. Kalau 5 tahun sih oke lah. Tinggal gimana si PNS Gen Z ini yang baru-baru ini Pindahin ke sono ya. pindah ke sana. Jadi biar nggak galau-galau lagi ya. Iya, kita bikin studio nggak di sana ntar? Bikin lah. Bikin ya? Bikin dong. Kalau gue pribadi ya gitu, misalnya ditawarin suruh pindah ke ikan, gue sih mau. Gue mau ya karena gue 2017 Pernah ke sana ya? Pernah ke sana Pak Det. Itu bener-bener enak banget tempatnya. Karena waktu itu masih hutan kan, masih belum seluas sekarang dan bangunannya belum semewah sekarang. Tapi di sana ada pecel lele nggak sih? Ada. Malam-malam gitu ada pecel lele. Ada pecel lele, dan lu tahu ketika gua 2017 ke sana, itu rumah masih jarang-jarang. Tapi pecel lele ada. Pecel lele ada, dan yang paling amazingnya lagi adalah masjid rame. Wih, itu dia idaman. Masjid rame. Udah tua gue kayaknya. Iya. Gue udah mikirin masjid. Gua gitu baru ya. baru kali itu ke masjid jamaah Rame gitu ya. Isya Isya rame. Maghrib sama Isya Rame. rame, Subuh rame. subuh rame, Subuh lu lewat kali. rame. rame. Nggak, tapi maksud gua kalau dibandingkan kota-kota besar di kota Kalimantan Iya. Timur ya, Penajam Pasir Utara itu Iya, situ. Timur kan, Kalimantan lah pokoknya di Penajam Pasir Utara, di IKN tepatnya. Itu menurut gue paling rame masjidnya. Karena kita kan biasa kalau di kampung itu kan sholat kan paling berapa saf kan? Betul. 3 sampai 5 saf paling Iya, enggak iya. kan. Ini lebih dari 5 saf waktu itu. Dan masjidnya gede kan? Kecil. Oh kecil justru. Kecil. Kalau ya standar sini kayak musola lah. Bukan masjid. Kalau tempat kita podcast kan ada masjid gede kan Iya. itu. Enggak, itu lebih kecil dari masjid kita tempat Ya sih emang podcast. kalau penunjangnya udah oke gitu ya. Iya, kenapa enggak sih kalau pindah-pindah ke sana juga kayaknya seru sih. Iya, tinggal balik lagi ya, tinggal Iya, gimana mindset sih ya, mindset. mindsetnya kita. Ya pasti kan harus ada adaptasi lah, Iya. minimal 1 tahun kan. Iya, pada takut kuyang mereka.
Kayaknya ya. Takut kuyang. Bingung Kayaknya gua. Takut bener kuyang gak sih tapi tuh? pas ada film kuyang pada nonton gitu. Gimana ceritanya Iya. gitu. Terus kan gue masih ya percaya antara percaya atau nggak percaya kuyang atau segala macam. Bang, apa benar di Kalimantan ada kuyang? Oke, saya akan menjawab, iya, memang benar ada. Apalagi kalau ada wanita yang sedang hamil, ya. Karena kuyang ini mengincar wanita yang sedang hamil atau bayi yang baru lahir, ya. Jadi buat teman-teman, kuyang memang ada. Dan di sini juga ada kuyang. Oke, kita contohnya ke Papua. Iya. Itu kan harus suntik malaria kan untuk Oh begitu ya? iya. Oh. Supaya lu nggak kena Malaria penyakit di di sana. Padahal ya alhamdulillah karena mindsetnya kita pengen sehat, Aman-aman aja ya. aman-aman aja ya. Ini Tapi kan, mungkin iya. Yang proyek ambisius lagi itu kalau tidak salah dia mencetak dokter. ya Dokter 300 atau berapa Iya. gitu. Itu 300 universitas ya kalau tidak salah ya. Itu menurut gua sih ambisius yang baik meskipun mungkin secara hitung-hitungan agak susah gitu. ya Kalau misalnya rumusnya dibalik kayak misalnya bukan membangun dari baru, misalnya ada universitas A gitu kan ditambah dengan fakultas kedokteran, mungkin itu masih agak realistis kali ya. mungkin. Kayaknya kan universitas di Indonesia itu misalnya yang negeri itu ada 1.000 misalnya gitu kan. Ya udah yang belum ada belum ada fakultas kedokteran ya dikasih aja itu. Mungkin bisa nggak sih? Iya, kita balik lagi ya, mungkin Pak Prabowo sama timnya mungkin punya data Data yang tersendiri kali kan, lebih yang kalau- akurat lah daripada kita ya. Satu akurat, kedua lebih komprehensif kan dibandingkan kita gitu kan. Kenapa makanya dia bisa mencanangkan program 300 Universitas. universitas untuk fakultas kedokteran Iya. supaya tujuannya kita nggak pindah ke negara lain kayak Singapura atau Malaysia Iya. untuk berobat. Karena kan ya lo tahu sendiri lah. Kayak contohnya almarhum di sini. Babe Cabita gitu kan. Dia kan meninggal sempat berobat ke Malaysia kan. Penang itu. Ke Penang 1 bulan, habis itu balik lagi ke Malaysia. Temen gua bapaknya jantung itu ke Malaysia juga. Kenapa gue tanya? Lebih murah lah. Ya, lebih murah dan lebih bagus secara pelayanan. Iya, secara- dan dokternya lebih komunikatif Iya. dibandingkan ini mesti belajar. Karena dokter kita adalah korban bully, bro. Dia ngomong dokter. Ya kan Kata netizen. kecuali di UI. Oh, kecuali di UI. Kalau kata dokter Tita di UI udah bagus lah. Dokter apa? Iya, pendidikan spesialis untuk menjadi dokter itu tidak menyeramkan di Undip gitu. Gue juga baru nggak gitu, ternyata separah itu gitu. Parah, sampai 40 lu tahu kan voice note-nya, lu denger voice note-nya Iya, kan? makanya. Ayah gue nggak bisa bangun. Iya. Gila, gue nggak bisa bangun gara-gara kolesterol padahal bukan gara-gara dibully. Gue terakhir nggak bisa bangun gara-gara kecetit pinggangnya. Gue kolesterol kena kolesterol Iya, waktu makanya. itu. Dan itu dokter itu kebetulan kan dia dari Tegal tuh. Ya, Betul. tetanggaan lah Tetangga satu kampung. Iya, dari Brebes itu. Apa namanya? Di kampung gua itu baru ada satu dokter yang bisa orang yang bisa menjadi dokter itu baru satu tuh. Di kampung gue yang asli kampung gue itu, karena kan dokter itu identik dengan mahal, Betul. pintar gitu kan, segala Lama. macam, lama gitu Prosesnya. kan. Tapi secara gengsi kan luar biasa gitu. Iya, proud-nya buat keluarga. Iya. Kok tiba-tiba ada berita yang begitu gitu, kok kayaknya dokter gak ada harganya ternyata di antara sesama Bener. mereka gitu. Bener, justru gua dengan melihat kayak gitu, sekarang gue lebih khawatir ke anak gua. Kenapa? Anak lu takut jadi dokter? Bukan takut anak gua menjadi korban bullying Di di sekolah, lingkungan itu ya? di lingkungan, karena Iya, iya. kayak kemarin dia diisengin sama temennya kan, terus nangis. Habis itu dia, ya aku nangis gini. Gua Lawan jadi, dong. Suruh lawan dong. Gua pada prinsipnya gue bilang, lo jangan mulai duluan. Iya, betul. Itu Kalau gue ya, semua orang tuh kayaknya begitu deh. iya, tapi pada nyatanya gue nggak tahu dia lawan apa Iya. nggak duluan atau. Tapi pada prinsipnya gue bilang sama dia, karena kan dia ikut taekwondo juga kan. Pokoknya kalau misalkan temen kamu udah mengancam, baru kamu boleh lawan. Tapi selama temen kamu nggak mengancam fisik kamu dan segala macam, jangan dilawan Iya, duluan. sabar Biarin aja, sabar sabar aja. aja. Kalau emang udah mengancam baru, ya kamu ancamannya balik ke guru aja, bilangin ke guru, Bu ini.
Iya tapi dia udah itu beda cerita. Kalau misalkan Iya. gurunya nggak mau ya udah itu beda cerita udah. Tapi emang apa nih buat orang tua ya, apa memberikan pelajaran apa namanya bela diri ke Bela anak diri. itu penting sih. Penting. Gue pernah tuh lihat anak gue mau dibully orang gitu. Terus kan dia baru kenaikan sabuk ya di taekwondo itu. Anak gue pernah taekwondo juga sebelum ke karate. Dia ini ancang-ancang gitu. Ini kuda-kudanya Kuda-kudanya. bagus gitu ya. Kuda-kuda lawannya mundur gitu. Iya, ini baru aja semalam Pak Det. Ini baru aja semalam karena kan di masjid kan biasanya kan anak-anak suka bercanda Iya, kan. betul. Ada saudara gue datang dari Malaysia. Namanya orang Malaysia kan buat Jarjit. orang-orang ya Jarjit dan teman-temannya lah Upin Ipin dan yang lain-lain. Buat di lingkungan gue kan agak aneh kan. Iya, betul. Ada orang Unik lah. Iya, ada unik lah. Tiba-tiba dia dicolek. Saudara gue ini sama anak kampung dekat rumah gue kan dicolek. Emang kamu nanya? Gue denger karena gue cuma beda berapa staff Iya. sama mereka kan. Sampai akhirnya anak gue mau dicolek nih sama temen-temennya yang ada di masjid itu. Langsung ditangkis Pak. Asik. Dan itu kan tandanya ya tadi yang lo bilang Iya. kan latihan bela diri sejak Dini itu tuh emang penting. lumayan mempengaruhi mental juga sih. Iya, dan dia lebih percaya diri Lebih untuk percaya lingkungan, diri. beneran deh. Itu gue ngerasain itu. Mungkin itu yang membuat Pak Prabowo juga lebih percaya diri membuat program-program yang kadang Oh iya bener. Iya, dia kan orang militer Dia karate banget, gitu kan? karate juga gitu. Dia karate, betul. Jadi itu juga itu membentuk kepercayaan sehingga dia kan bagi orang banyak program-programnya dia itu nggak masuk akal kan. Banget lah. Kayak 8% nggak mungkin, 23% take ratio gimana caranya gitu kan. Iya, dan contohnya kalau dia mau mau mencahin dirjen pajak sama dirjen Iya, bea cukai. BOPN ya. Iya, badan Otorita Penerima Negara penerima gitu. negara, BPN kan. BPN, Kita ya. kenalnya lebih ke Iya, BPN kan BPN, sekarang, Badan Penerima penerima negara itu. Itu kan hujatannya kayak apa? Betul, dan itu udah direncanakan dari beberapa periode yang lalu kayak kalau nggak salah Bu Jokowi pun ada itu di nawacitanya itu, tapi nggak berani juga mengeksekusi. Iya, ya kita lihatlah keberaniannya. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo berani mengeksekusi itu gitu, wah emang luar biasa sih. Iya, seenggaknya target pajak kita akan lebih Lebih tinggi. tinggi dan apa namanya? Piskus itu apa sih? Penarik pajak. Kalau kita ngomongin pajak sih. Padahal kan bukan bicara pajak. Bicara pajak. Ini gara-gara Iya. ganti yang lain. Jadi para petugas pajak nanti kan lebih pede karena dia Iya. apa namanya kewenangannya lebih bagus lah. Iya. Karena sebenarnya ya mau nggak mau kita harus ngomong ini. Kayak sebenarnya negara yang baik itu Adalah negara yang punya satu preman untuk malak gitu. malak pajak. Yaitu petugas pajak. Nah, di kita kebanyakan premannya hari besar, kutuk. Pak, kami dari Ormas A. Assalamualaikum, Iya, ini. mau proposal. Gue pikir itu cuman ada ini ya, apa cuman omong-omong orang. Ternyata gue pernah tuh pas beli apotik buat apa mertua gue gitu. Dia sakit apa gitu, beli nebus obat gitu. Tiba-tiba ada tuh. Ada, gue nemuin. Kutuk gitu. Apaan tuh Bang? Biasa Mas kata dia. Kalau lu masih mending di apotik kan. Gue di toko buah, di pasar. Di toko buah. Abangku izin, abangku kayak teman kita yang mau jadi. Kayaknya kenal tuh nama ormas itu kalau udah abangku izin kayak gitu. Abangku nih kita mau ada ini nih. Kalau ini masih assalamualaikum masih begitu. Ini enggak, Assalamualaikum. mungkin udah best friend banget kali. Ya bisa jadi Sama udah tukang bukan yang buahnya pertama lebih kali. ganteng gitu kan. Ya kan kasihan juga sih sebenarnya kayak petugas pajak itu ya kayak ketika mereka datang dan padahal Serius mereka nih. ketika mereka datang padahal mereka resmi udah di apa ya antipati gitu yang Iya. harusnya ini karena mereka udah kadang-kadang ada ormas, kadang-kadang Iya. ada oknum ya keamanan polisi, tentara gitu. Oknum ya, bukan institusi tapi oknum yang udah minta duluan gitu. Iya. Jadi ketika ada orang yang beneran minta yang resmi nggak percaya lagi gitu. Iya. Gitu lah. Makanya dengan adanya BPN lah, mungkin itu bisa jadi Booster. ya booster lah untuk memperbaiki hal carut-marut itu yang jangan sampai tuh kebanyakan lah tukang palaknya. Iya, dan jangan sampai ketika ada BPN justru malah sebalikannya kan. Iya. Malah ekspektasinya nggak Nggak tercapai semua, ya, yang betul, tadinya karena- apa pertumbuhan 8%, terus tax ratio 23% itu nggak kecapai. Harusnya sih bisa kecapai gitu kan. Ya mudah-mudahan lah kita lihat aja setelah pelantikan nih siapa yang akan ngisi pos-pos Kementerian Keuangan siapa. Iya, sama ketahanan pangan tuh. Betul. Gua Karena memang ini banget sih. penting sih itu, makanya Pak Jokowi langsung bikin badan
Iya. pangan nasional kan, Bapanas itu kan yang Betul. mantan dirutnya RNI, Pak Arief siapa gitu lupa Dan gua. itu juga apa PR kita sih Mas. Ya Mas, ini kita kan bangsa yang pernah melakukan kesalahan lah ya. Kayak kalau dulu zaman kita SD nih, Madura misalnya Madura itu bahan pokoknya apa? Jagung gitu kan. Terus ada di wilayah Papua gitu, bahan pokoknya apa? Sagu gitu. Maluku sagu gitu kan. Terus ada lagi yang ketela gitu kan. Nah sisanya Jawa gitu segala macam. Sumatera gitu adalah padi gitu kan, atau beras lah ya. Kemudian kan semua diberaskan kan. Mau orang Papua, mau orang Madura, mau orang manapun makannya harus beras gitu kan. Itu zaman-zaman dulu lah ya. Nah pada akhirnya kan kita mengalami kesulitan lah ya, karena semua orang makan satu yang sama gitu kan. Padahal kan yang bagus itu kan diversifikasi kan. Yang sini ya makannya apa gitu, ini apa gitu kan. Nah karena ada kesulitan itu makanya kita bermasalah di ketahanan pangan kan. Iya. Ya meskipun kemudian kan yang terbaru ada pengusaha dari Kalimantan itu membuka 1 juta hektar sawah di Papua kan untuk meningkatkan ketahanan pangan kita ini. Iya, ya mudah-mudahan dengan adanya lumbung pangan nasional itu ya, Iya. yang Pak Prabowo sama Pak Jokowi canangkan lah ya. canangkan itu bisa maksimal juga tuh hasilnya, supaya yang tadi balik lagi ketahanan pangan kita bisa lebih makin kuat lah, makin kuat lah ya. dan Indonesia Tidak tergantung ekspor lagi lah, impor. Iya, dalam mewujudkan Indonesia emas di Masa kita impor dari 2045. mana? Thailand ya? 1 Thailand, Kalau 2 beras terus itu. kemudian China? China enggak. Enggak China enggak ya? Enggak, Thailand sama mana gitu. Vietnam? Enggak. Lupa gua. Iya, maksud gue itu jangan sampai, maksud gue itu tadi ya, karena kita kan pernah ada kesalahan nih, yang tadinya diversifikasi kemudian cuman jadi makan beras semua nih. Ya oke lah, jalan keluarnya berarti harus kita siapkan juga, salah satunya itu dengan ketahanan pangan yang ya dari periode yang lalu kan ada yang gagal di Kalimantan gitu, yang jadi bahan olok-olokan kan, nanam pohon ketemu jagung atau apa gitu, panennya apa gitu ya, nanam ketela itu. Nah itu sih menurut gue ya, mudah-mudahan lah ya janji-janji yang ya manis lah kalau kita melihat angka-angkanya, meskipun banyak orang yang menganggap itu pesimis, halu atau pesimis. Betul. Tapi ya kita sih mendukung supaya itu oke sih. Tapi kalau dari lo, ini kan janji-janji manisnya kan banyak nih. Iya. Kira-kira sosoknya yang akan bisa mengeksekusi janji-janji manisnya Prabowo itu lebih baik orang partai atau orang Profesional dong. Profesional. Oke. Terutama kayak itu misalnya Badan Penerimaan Negara profesional tuh. Oke. Menteri Keuangan profesional. Kemudian Badan Pangan profesional juga. Terus Badan Badan Gizi. yang mengurusi dengan makanan bergizi itu profesional. Kan cuma 4 dari 44. Berapa persen doang kan? 1/10-nya lah. Sisanya Oke lah. partai ya. Sisanya boleh lah yang lain. Yang ini jangan, yang Yang mana? Kemenkumham jangan deh. Kenapa? Wah itu hukum adalah panglima bro, sama Menteri Pertahanan Negara. Oh iya. Menteri Menhan. Pertahanan, Menhan sama Mendagri lah itu. Karena kan triumvirat itu, nggak boleh lah itu. Iya. Kalau Menpora oke lah ya. Menpora mah nggak usah, ada Menpora juga aman. Enggak, maksudnya nggak usah orang partai atau harus profesional? Kalau harus bisa orang sih partai. jangan yang orang terlalu gemuk sih. Itu doang sih. Maksudnya Menpora Loh, itu Rosuryo waktu itu nggak terlalu gemuk. ya justru itu karena kan Nggak jalan juga. Oh berarti dia ya minimal dianya olahraga lah. Bukan main komputer ya. Iya. Dia kan ini apa olahraganya? Maya. Jari. Dia ini Olahraga FM, main FM. Main FM. Ya, oke. Oke Berarti benar-benar harus diisi sama orang-orang Ya profesional terutama yang untuk mewujudkan itu ya. Program besarnya ya. target Manis ya. ambisiusnya itu harus benar-benar Oke. orang yang ini sih. Pak Prabowo, Mas Gibran ditunggu gebrakannya setelah tanggal 20. Yep. Dan komposisi menterinya kira-kira siapa aja nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran yang bisa menentukan. Betul. Kita cuman bisa melihat dan mendoakan supaya 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Prabowo benar-benar bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan peta jalan yang telah disiapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran serta tim kampanyenya. Ya pokoknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, Pancasila. Dadah. Thank you.